Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan saya sendiri Maya Maulia, Saya Nur Angelina Zahra. Saya Hidayatur Rahimah. Saya Regina Putri. Dan saya Muhammad Ihsan Anggara. Jadi di sini kami akan mendiskusikan soal berikut. Yang pertama, apa hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi? Apakah dari teman-teman ada tanggapan? Baik, menurut saya hubungan antara keseimbangan genetik dan evolusi adalah genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah yang besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Ya, saya setuju dengan pendapat dari saudara Angel. Karena dari referensi yang saya dapat, definisi evolusi pada tingkat populasi dapat dinyatakan sebagai perubahan frekuensi alel atau genotip populasi dari generasi ke generasi, atau perubahan dalam struktur genetika populasi. Karena perubahan dalam suatu kumpulan gen itu adalah evolusi dalam skala kecil, maka keadaan ini secara khusus disebut sebagai mikroevolusi. Apakah dari teman-teman lain ada tanggapan? Mungkin di sini saya sedikit menambahkan kalau hubungan antara keseimbangan genetik dan evolusi dapat dilihat pada fakta bahwa keseimbangan genetik biasanya terjadi dengan frekuensi alel yang tetap dari generasi ke generasi dan terjadi pada populasi besar. Sedangkan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dan berlangsung lama. Jika kondisi keseimbangan genetik terpenuhi, evolusi tidak terjadi. Di sisi lain, jika kondisi keseimbangan genetik tidak terpenuhi, evolusi atau mikroevolusi terjadi dengan perubahan frekuensi alel. Sekecil apapun perubahan itu, evolusi dapat dikatakan telah terjadi. Baik, di sini saya izin menambahkan pendapat teman-teman. Hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi ialah nilai keseimbangan frekuensi alel dan genotip pada beberapa generasi dapat mengukur apakah terjadi evolusi di dalam suatu populasi. Evolusi dapat terjadi jika keseimbangan frekuensi genetik dalam populasi selalu tetap. Baik, apakah masih ada tanggapan? Cukup. Baik, karena tidak ada tanggapan lagi, saya masuk ke soal yang nomor 2. Di antara semua faktor evolusi, manakah yang tidak menghasilkan adaptasi? Dari teman-teman, apakah ada tanggapan? Baik, menurut pendapat saya, faktor yang tidak menghasilkan adaptasi adalah seleksi alam, karena hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi yang akan hidup. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari saudari Angel. Saya izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat saudari Angel karena faktor yang tidak menghasilkan adaptasi adalah seleksi alam, karena makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau tersingkir. Baik, apa dari teman-teman yang lain, apa ada tanggapan lagi? Di sini saya ingin menambahkan, menurut saya bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi evolusi adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Evolusi terjadi akibat dua faktor, yaitu faktor genetik berupa variasi genetik dan faktor lingkungan berupa seleksi alam. Variasi genetik dapat terjadi karena adanya mutasi, genetik drift, aliran gen, rekombinasi seksual. Yang dimana faktor variasi genetik dapat terjadi karena adanya mutasi, genetik drift, dan aliran gen, rekombinasi seksual. Sedangkan faktor lingkungan berupa seleksi alam itu dapat terjadi karenanya adaptasi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih saudari Rahima atas tanggapannya. Apakah masih ada tanggapan lagi? Di sini saya izin menambahkan sedikit lagi. Menurut teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species, di dalam buku tersebut Charles Darwin mengemukakan pendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Darwin juga berpendapat makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Baik, terima kasih saudari Rere atas tanggapannya. Apakah masih ada tanggapan lagi? Cukup. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan lagi, mungkin akan langsung diberikan kesimpulan oleh saudara Ihsan. Dipersilahkan. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dari teman-teman saya. Nilai keseimbangan frekuensi alat dan genotip adalah dihitung menurut persamaan Handy Weinberg yang menyediakan dasar untuk menggambar diagram struktur genetik suatu populasi dari generasi ke generasi.
Jika frekuensi alel atau genotipe menyimpang dari equilibrium Hendy-Weinberg, maka terjadi evolusi. Ketika keseimbangan tercapai, tidak ada evolusi yang terjadi. Evolusi terjadi karena dua faktor, yaitu faktor genetik seperti variasi genetik dan faktor lingkungan seperti seleksi alam. Sedangkan faktor lingkungan berupa seleksi alam ini bisa terjadi karena adaptasi. Baik, terima kasih Saudara Ihsan atas kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.